Proses pemulihan cedera kini sedang ditempuh oleh Ryan Kurnia. Dia mendapatkan penanganan dari fisioterapis di beberapa sesi latihan terakhir. Cedera dialami sang pemain di masa persiapan jelang laga melawan Bayangkara FC untuk pekan ke-30 lalu. Pemain asal Bogor ini pun mengatakan bahwa kondisi cederanya sudah semakin membaik. Dia diprediksi sudah bisa kembali bergabung dengan rekan setimnya pada sesi latihan pada Jumat, 5 April 2024 mendatang usai diberi waktu libur selama 3 hari. Penyerang Persib Bandung tersebut menjelaskan soal penyebab cederanya. Saat itu dia sedang melakukan pergerakan cepat saat menjalani materi latihan. Ia pun mengalami masalah di bagian hamstring dan itu langsung mendapatkan penanganan tim medis. Sang pemain pun terpaksa absen di laga menghadapi Bayangkara FC karena cedera ini. Ryan pun menyebut bahwa penundaan kompetisi selama timnas U23 tampil di Piala Asia U23 punya dampak yang positif baginya, karena dia jadi punya waktu lebih untuk pemulihan dan tidak melewatkan banyak laga. Persib Bandung harus kehilangan sosok penyerang ujung tombak David Da Silva di pertandingan pekan ke-30 Liga 1 2023 saat menghadapi Bayangkara FC. Alhasil pelatih Bojonegoro kembali menempatkan Ezra Walian di posisi penyerang. Padahal belakangan pemain jebolan Young Ajax itu kerap dimainkan sebagai gelandang. Ezra tampak canggung bermain kembali di posisi aslinya. Dia kerap turun menjemput bola dan kerap gagal melakukan duel udara. Namun bagi Hodak, Ezra bermain cukup bagus. Dia memang terlihat sedikit canggung. Namun Hodak yakin insting mencetak gol Walian akan terasa jika mendapatkan kesempatan lagi. Ezra Walian bermain cukup bagus dalam pertandingan di laga sebelumnya. Dia lama tidak bermain di posisi penyerang, dan tentu jika bermain lagi pada posisi itu sekali lagi akan lebih baik. Jelas Bojan Hodak. Ezra adalah satu pemain yang disulap oleh Bojonegoro menjadi seorang gelandang di Liga 1 untuk musim ini. Pada beberapa kesempatan ia mampu tampil apik sebagai penentu di posisi barunya. Dari 28 pertandingan, pemain yang pernah membela timnas Indonesia di era Luis Mia ini sudah menyumbangkan 2 gol dan juga 3 assist. Dilihat dari atributnya, Ezra Walian memang tidak punya keunggulan soal kecepatan, namun lebih efektif bermain di belakang penyerang. Ezra bisa menjadi otak serangan Persib Bandung dengan visi bermainnya yang baik lewat umpan dan juga passing akuratnya. Goran Pauli, pelatih teknik Persib Bandung, pernah mengulas bagaimana keunggulan individu Ezra Walian hingga bisa ditempatkan sebagai gelandang nomor 10 dan nomor 8. Pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amsterdam ini tetap menjadi opsi pelatih bermain sebagai penyerang ataupun sebagai gelandang. Ezra akan dibutuhkan walau sejauh ini hanya menjadi pemain pelapis. Dia pada dasarnya merupakan penyerang, tapi dia bukan pemain yang cepat. Dia lebih efektif ketika dipasang sebagai gelandang serang. Dia tidak menemui kesulitan. Dia hanya kesulitan karena kurang bermain secara reguler. Itu tentu saja akan menyulitkan bagi setiap pemain. Jadi itu kenapa kami kerap memaksanya bermain ketika ada yang terkena akumulasi kartu kuning dan juga cedera. Memang akan sulit ketika jarang bermain, tapi harus tampil bagus saat diturunkan. Apalagi sekarang harus bermain 9-10 pemain untuk menyerang dan bertahan. Tapi dia tidak kesulitan menjadi gelandang dan akan sangat berguna untuk laga-laga ke depan. Jelas Goran Pauli. Akun Instagram David Da Silva sempat digeruduk bobotoh usai masalah sang pemain dengan manajemen Persib Bandung menyeruak. Pemain asal Brazil tersebut dinilai angkuh dan tidak bermain sepenuh hati untuk Persib Bandung. Padahal bersama Persib Bandung, David Da Silva berhasil menjadi top skor sementara Liga 1 2023. Tak sedikit juga bobotoh yang membandingkan pemain bernomor punggung 19 ini dengan Ciro Alves dan Nick Wipers yang dianggap lebih setia terhadap Persib Bandung. David Da Silva belum buka suara terkait masalahnya dengan manajemen Persib Bandung. Namun ia mengomentari banyaknya ujaran kebencian yang ditunjukkan kepadanya melalui akun Instagram pribadinya. Pada Senin kemarin, David Da Silva terlihat mengomentari sebuah postingan tentang cedera Beckham Putra Nugraha di kolom komentar Persib Bandung. Sontak bobotoh langsung membanjiri komentar tersebut. Alih-alih mendapatkan ujaran kebencian, David Da Silva justru diminta bobotoh untuk kembali berlatih bersama skuad Pangeran Biru. Mereka juga meminta agar sang predator bisa tetap bersama Persib Bandung di musim ini. Ketidakhadiran David Da Silva di tengah tim sudah terendus sejak Persib Bandung menjamu Bayangkara FC pada Kamis lalu. Saat itu gelandang tersebut tidak masuk dalam skuad inti seperti biasanya. Persib pun harus rela tertahan dengan skor 0-0 hingga akhir pertandingan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umar Mokhtar kemudian mengungkapkan adanya masalah yang terjadi antara manajemen Persib Bandung dengan sang agent yang menaungi seorang David Da Silva. Ia mengisyaratkan bahwa David Da Silva menuntut Persib Bandung untuk membayar down payment dari kontrak barunya
Namun menurutnya masalah ini sudah diselesaikan. Sampai saat ini David da Silva belum juga bergabung kembali mengikuti latihan bersama tim Persib Bandung hingga 1 April 2024 kemarin. Meski Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Mokhtar mengklaim sudah membayarkan sisa uang muka yang diminta oleh David da Silva, tetapi nyatanya sang pemain belum juga bergabung dan bahkan absen di laga Persib Bandung kontra Bayangkara FC. Absennya David da Silva di pertandingan Persib kontra Bayangkara FC bukanlah yang pertama kali terjadi. Hingga pekan ke-30 Liga 1 2023, David da Silva sudah 3 kali absen membela Persib Bandung. 2 pertandingan Persib lainnya tanpa David da Silva adalah ketika menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-9 dan juga Rans Nusantara FC pada pekan ke-10 Liga 1 2023. Saat itu David da Silva absen karena mengalami cedera. Namun menariknya, saat itu Persib Bandung sukses meraih kemenangan meski tanpa diperkuat oleh David da Silva, masing-masing dengan skor 1-2 atas PSIS Semarang dan 2-1 atas Rans Nusantara FC. Dengan kata lain, Persib Bandung sebenarnya memiliki pengalaman baik ketika harus bertarung tanpa David da Silva. Hanya saja saat ini, David da Silva sedang bagus-bagusnya setelah mencetak 7 gol dalam 5 laga beruntun terakhir bersama Persib Bandung. Teka-teki keberadaan Ciro Alves masih meninggalkan tanda tanya besar di benak para bobotoh. Kepastian Ciro Alves meninggalkan Persib Bandung masih menyisakan tanda tanya besar. Namun Ciro Alves mendadak menghapus tulisan Persib Bandung di bio Instagram pribadinya. Sontak saja sinyal tersebut seolah menandakan jika Ciro Alves mungkin saja meninggalkan Persib Bandung. Selama ini pemain asal Brazil itu dikenal sebagai pemain kunci dari Maung Bandung. Duet Ciro dan David da Silva kerap kali mencuri hati bobotoh. Beberapa bobotoh pun ada menyadari bahwa Ciro Alves menghapus tulisan Persib Bandung dari bionya. Namun pada Senin kemarin, Ciro Alves terpantau mematikan kolom komentar unggahan Instagram miliknya. Sementara itu, bos Persib Bandung pun belum berkomentar apapun mengenai Ciro Alves. Seperti diketahui, Ciro Alves direkrut pada 12 April 2022 saat Persib Bandung berada di bawah kepemimpinan pelatih Robert Rene Albert. Kontrak Ciro berakhir pada 2024 ini. Beberapa waktu lalu, Ciro Alves sempat dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bojan Noda ketika disinggung mengenai kontrak dua Brazil. Namun klub sama sekali belum mengumumkan berita soal perpanjangan kontrak dari Ciro Alves. Sementara kabar perpanjangan kontrak David da Silva sudah diumumkan pada bulan November lalu, meskipun tidak dibocorkan berapa lama. David da Silva belum menampakkan batang hidungnya untuk berlatih dengan Persib Bandung. Spekulasi David da Silva bakal meninggalkan Persib Bandung pun muncul. Berbarengan dengan hal itu, rumor Persib Bandung bakal mendatangkan pemain pun muncul. Setelah kita membahas 4 calon striker pengganti David da Silva pada video kemarin pagi, kini muncul satu nama lagi yang dikabarkan layak untuk dipertimbangkan comeback berseragam Maung Bandung. Pemain yang dimaksud adalah Ezekiel Ndoazel. Saat ini Ezekiel Ndoazel masih merupakan pemain dari FC Bekasi City di Liga 2 Indonesia. Dikutip dari data Transfermarkt, Ezekiel Ndoazel berhasil mencetak 8 gol dan juga 2 assist dalam 12 pertandingan yang dijalani bersama FC Bekasi City pada kompetisi Liga 2 2023. Pernah menyimpan kenangan bersama Persib Bandung, Ezekiel Ndoazel rupanya sempat mendapatkan julukan hangat dari bobotoh. Ia dijuluki sebagai King Eze oleh bobotoh. Pemain berpostur jangkung asal Chad itu pernah menjadi raja di Persib Bandung. Bobotoh supporter fanatik Persib Bandung menjuluki Ezekiel Ndoazel dengan julukan King Eze. Julukan itu lahir karena performa Ezekiel yang menawan ketika berseragam Persib Bandung pada musim 2017 dan musim 2020. Total sudah 40 gol dan juga 20 assist dia sumbangkan untuk Persib Bandung dari 69 pertandingan. Kendati julukan King Eze melekat pada dirinya, ternyata dia tidak ingin memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Ezekiel merupakan striker asal Aceh dan masih aktif membela timnasnya meski sudah berusia kepala 3. Perjalanan karir dari Ezekiel Ndoazel begitu panjang dan kerap berganti klub. Persib Bandung merupakan klub Indonesia pertamanya. Sebelum ke Indonesia, dia sempat berpetualang di klub-klub liga teratas di benua Afrika, kemudian di Aljazair, Tunisia, Israel, Prancis, hingga Rusia. Sementara di level timnas, dia menjalani debutnya bersama timnas Chad pada tahun 2005. Dengan rekam jejaknya yang pernah berjaya bersama Persib Bandung sebelumnya, tidak menutup kemungkinan untuk Persib Bandung mengembalikan sang striker asal Chad ini untuk berseragam Persib Bandung di musim depan, jika saja David da Silva tidak lagi bersama dengan skuad Maung Bandung.
Terlebih dengan masalah David da Silva dengan manajemen Persib Bandung saat ini, tidak sedikit bobotoh yang berharap ada pengganti yang sepadan dengan bomber asal Brazil tersebut.